Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhal mu'minun, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah selalu senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan karunia nikmat yang telah memberikan di dalam sendi kehidupan kita ini. Kita masih bisa bermuajahah, berkumpul, bertatap muka dalam majelis ilmu yang insyaallah penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada kekasih suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa kita tunggu perjumpaan dengan dirinya saat-saat di mana kelak kita akan mendapatkan syafaat karena punten niki ngambek ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya di Ahad pagi yang berbahagia ini kita sangat harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu titik kebahagiaan yang harus kita syukuri adalah di mana kita masih Allah berikan keistiqomahan untuk selalu senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu yang itu sangatlah mahal sekali harganya. Karena dalam sebuah hadis Muslim, Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah kisah dalam hadis ini yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Di hadis Muslim nomor 269, di mana dalam hadis ini itu ada satu alasan penting kenapa kita itu harus selalu menghadiri majelis ilmu. Oleh karena ketika kita hadir di majelis ilmu, kita akan mendapati saudara dan saudari soleh kita yang berada di sekeliling kita. Dan ini sangat berharga, Pak, sekalian. Sangat berharga. Dalam hadis itu sangat panjang sekali, Pak. Jadi hadis Muslim nomor 269 ini adalah kisah di yaumul qiyamah, Pak. Di hari kiamat. Hari di mana Allah akan akhiri segala macam kehidupan yang pernah Allah buat. Hari di mana manusia yang nanti akan dimatikan seluruhnya akan dibangkitkan kembali, lalu terjadilah peristiwa Yaumul Hisab, yaitu hari pertimbangan, di mana amal soleh kita dan amal keburukan kita akan ditimbang oleh Allah
akan diadili dengan penghakiman yang paling adil, penghakiman yang tidak pernah bisa disuap, penghakiman yang tidak pernah kenal dengan nepotisme, relasi dan lain sebagainya. Di situ dikisahkan Bapak sekalian dalam sebuah hadis, an Abi Sa'id al-Khudri anna an-nasa fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah, qalu ya Rasulullah, hal nara rabbana yawm al-qiyamah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Qala hal tudarruna bi ru'yat asy-syamsi bid-dhahir sahwan laisa ma'aha sahabun wa hal tudarruna fi ru'yat al-qamari lailatal badri sahwan laisa fiha sahabun? Qalu la Rasulullah. Qala ma tudarruna fi ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamati illa kama tudarruna fi ru'yatil ahadin. Hadis ini diawali yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri dengan kisah seorang sahabat yang tiba-tiba datang kepada Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, bertanya dia kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sangat penuh cinta dan kerinduan seorang hamba kepada Allah. Di mana ketika seseorang itu cinta dan rindu, obatnya apa Pak Guru? Halo Bapak. Obatnya orang cinta dan rindu itu apa Pak? Bapak, obatnya orang cinta dan ingin dan rindu itu apa? Ingin ke kamu. Ibu-ibu sami ya? Oh, bisa Bapak ya. Maka sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, hal nara rabbana, apakah nanti kami akan bertemu dengan Rabb kami wahai Rasulullah? Apakah kami akan bertemu dengan Rabb pencipta kami? Maka Rasulullah pun menjawab, nah iya, engkau akan bertemu dengan Rabb. Maka digambarkan oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada sahabat tadi, apakah engkau pernah kesulitan melihat matahari yang tidak ada tertutup awan sama sekali, maupun engkau kesulitan melihat bulan purnama yang tanpa ada tertutup awan sama sekali? Kira-kira sulit nama buatan aku? Tidak, karena matahari tanpa adanya awan, bulan purnama tanpa adanya awan, ketok, cetok, sangat terlihat dengan jelas. Maka orang-orang pun dimanapun berada akan mudah untuk melihat. Maka itulah gambaran kelak kiamat ketika kita ingin bertemu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mudah dan akan sangat jelas dengan Allah. Insyaallah. Amin. Maka hadis ini panjang sekali, saya potong di inti yang ingin saya sampaikan karena terbatasan waktu. Hatta idza khalasul mu'minin, hatta idza khalasul mu'minuna minan nasi fawalladhi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi asyadda munashadatan lillahi istisqa'i al-haqq minal mu'minina lillahi yawmal qiyamati li ikhwanihim alladhina fin nari yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yuhajjuna wa yuqalu lahum akhriju man 'araftum wa tuharramu
suwaqahum 'ala an-nari wa yukhrijuna khalqan katsiran qad akhadhatin nari ila nisfi saqayhi wa ila rukbatayhi. Maka tidak ada hari itu kesibukan yang paling sibuk dilakukan oleh orang-orang, kesusahan yang paling susah dilakukan oleh orang-orang kecuali saudara-saudara muslim, saudara-saudara beriman yang dia itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala mencari saudara-saudara seiman. Mereka bertanya kepada Allah, wahai Allah, kemanakah saudara-saudara kami yang dahulu mereka itu sholat bersama kami di masjid, mereka itu puasa bersama kami ketika Ramadan tiba, mereka itu pun ngaji bersama kami ketika kajian Ahad pagi ada, mereka selalu beribadah bersama kami. Mereka kemana wahai Allah Subhanahu wa taala? Maka dibukalah tirai antara mereka di surga dengan mereka yang ada di neraka. Mereka melihat saudara-saudara yang berada di neraka, maka Allah katakan kepada saudara-saudara mukmin yang ada di surga itu apa? Pilih dari orang-orang yang di neraka itu siapa yang kalian kenal, yang pernah kalian ngaji bersama, pernah kalian sholat bersama, puasa bersama, ajak mereka dalam surga. Maka seketika itu apa Pak? Seluruh penduduk neraka yang pernah ngaji bareng dengan penduduk surga, yang pernah sholat bareng, puasa bareng, semuanya Allah entaskan dengan izinnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas apa Pak? Syafaat saudara-saudara beriman. Maka kepada diri sekalian, ngaji itu kadang kala enak cenderung ngaji semua sebenarnya itu dari dilarang hadis dilapa paham ditekoki untung yuk gak betul babar belas enak Pak. Dibuat apa? Pahala dari sana, ilmu listrik benar. Tapi poinnya di sini ketika melihat hadis ini Pak Bu, yang penting kita itu punya sahabat-sahabat beriman. Maka benar, wong kang soleh kumpul. Orang soleh itu Pak Bu. Pernah kemarin itu saya itu ketika pengajian malam Sabtu bersamaan dengan pertandingan timnas Indonesia. Saya kan juga ngefans. Ditanya sama teman, ini pada ngaji atau milih nonton timnas? Yang isi Ustaz Arif Rahman Hakim. Saya bilang ngaji loh, paling aku ngomong mlebu surga itu, paling aku ngomong tak ngaji di sini. Terus ada teman yang celutuk, Bu, sing isi bestimu ya Mas ya, teman baikmu ya Mas ya. Oh iya, itu teman baikku. Nek duwe kanca iki tak enak siji kudu ki yai. Sok ben nek yai ning ngabsan ning surga, ra enek kancane ra iki tolong. Niki payokan Pak. Duwe kanca kiai, duwe kanca ustaz, duwe kanca saleh niku payokan surga. Mbok menawa menawi kula ning surga mboten enten jenengan sing kula. Tapi sewakile nggih Pak Bu, nek panjenengan kula ning surga ningali kula mboten enten Pak Bu dipun goleki sampai ketemu nggih. Nggih. Iki janji lho ya. Perjanjian lho iki. Ahad pagi tanggal pinten iki? 17 November 2024 kita janjian. Loh kok gak janji iki lho Bu Muhammad itu. Kan katanya kita bestie. Nggih iki janjian Pak Bu sekalian. Menawi kula
swargine Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan sampun teng mriku, panjenengan boleh kula nggih. Bapak kula kan kanan iki. Marah sangat iki guru-guru mriku. Alhamdulillah. Loh, aku betul kok disebar. Eri Munanda dipun padosi sak Eri pundi Mas Eri itu pundi lho. Nek menawi panjenengan boten ningali kula nang Solo. Den pancen jenengan titeni ya. Niki Bapak sekalian. Awet kula Bapak sekalian, nggih, itulah bahagianya seseorang ketika memiliki saudara-saudara muslim. Bahkan sebuah hadis lain dikatakan, ketika seseorang memiliki saudara muslim, itu layaknya ia memiliki apa? Saudara tukang apa? Tukang penjual minyak wangi. Yang itu digambarkan dalam sebuah hadis itu berbeda jauh dengan tukang pandai besi. Kalau kita ke tukang pandai besi, Pak, di situ ada bara api, di situ banyak sekali bau besi-besi yang sangat menyengat. Kita dekat-dekat situ, kintan-kintan ketutan ambune boten. Ketutan boten apa? Ketutan. Nah, bagaimana kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi? Sing sak dina wangi, dodolane minyak wangi. Kinten-kinten menawi kula panjenengan sami niku dekat manggu wangi napa mboten? Wangi. Kadang kala nek umpami kula panjenengan sami mboten minyakan kecut ambune malah dikai gratisan. Iki lho ben iki wangi. Itulah gambaran saudara-saudara beriman. Saudara muslim, saudara mukmin sejati bukan saudara yang selalu membenarkan kita, Pak Bu. Bahkan Umar radhiyallahu anhu pernah berkata dalam sebuah perkataan asarnya, sodiqoka man sodaqa laman sodaqa. Temanmu itu, teman yang sejati itu, teman yang beriman itu bukanlah teman yang selalu membenarkan kita. Kita salah, yo benar. Kita berbuat lara, oh yo wis stop dewe. Kamu the best. Tapi justru teman kita yang sejati itu adalah teman saudara yang kalau kita itu berbuat sesuatu, ketika benar dia katakan benar, ketika salah dia katakan salah, alias dia selalu jujur kepada kita. Maka insya Allah saudara-saudara yang beriman ini, yang soleh-soleh ini, Pak sekalian, adalah investasi kita nanti. Jadi investasi yang jangka panjang yang bisa kita unduh di akhirat, salah satunya adalah kanan kiri panjenengan sami, Pak. Coba dulu tinggal kanan kiri Pak. Halo Pak, dipun tinggali kanan kiri dipun absen. Kenal boten? Kenal nggih? Lah dikulah saudara-saudara yang insya Allah akan membantu kita tidak hanya pada kehidupan yang terbatas dunia, tidak hanya ketika sakit di dunia kita dijenguk, enggak, tidak hanya terbatas ketika kita kesusahan kita dibantu, enggak, bahkan nanti di yaumul akhir, di yaumul hisab nanti ketika Allah sudah memberikan timbangannya, menimbang manusia yang ada di neraka dan di surga, bahkan ketika itulah di detik-detik itulah saudara-saudara kita yang berada di kanan kiri kita ini akan menjadi aset yang berharga, penolong kita, syafaat di yaumul qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Jadi barangkali cukup semangat Bapak-Ibu sekalian, pesan pulau dumateng pulau pribadi dan pulau tanpa jenengan sami sepindah monggo dipun istiqomahi majelis-majelis ilmu, dipun semangati ambil ibadah, karena insya Allah dalam ibadah, dalam bermajelis
juga kita punya aset investasi jangka panjang juga yang akhirat, yaitu sahabat-sahabat, kenalan orang-orang yang bisa kita nanti andalkan ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aku bolehlah astagfirullahaladzim li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala telah pertemukan kita semuanya disediakannya di rondo jannah yang sesungguhnya, yaitu bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cekap semangat yang sampai sampaikan kita betul mengatur di waktu bonus selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.